Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh pembebasan dari api neraka. Salawat teriring salam ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku qudwah hasanah kita. Mudah-mudahan kita bisa tetap terus mengikuti ajarannya dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita bersama-sama akan membincang mengenai urgensi pendidikan anak pada masa balita. Ketika kita bicara mengenai pendidikan, ketika kita bicara mengenai anak, maka otomatis itu semua tak lepas dari keluarga. Karena sesungguhnya keluarga itu adalah tempat pertama sekali anak itu mendapatkan pendidikan. Dan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanya membuatnya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Jadi sesungguhnya seorang anak yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah, dalam kondisi putih, ibaratkan dia sehelai kertas, maka dia adalah sehelai kertas yang putih bersih. Kitalah sebagai orang tuanya yang akan mengisi kertas yang putih itu dengan isi apa yang kita inginkan. Ketika kita inginkan anak itu menjadi suatu kebaikan, anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah, maka otomatis kita akan mengisinya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendekatkan anak itu kepada kebaikan, hal-hal yang mendekatkan anak itu kepada Rob Sang Penciptanya, dan hal-hal yang menjadikan akhlak anak itu menjadi akhlak yang baik. Tapi ketika kita lalai dalam mengisi kertas yang putih tadi, maka kehancuran akan terjadi kepada anak kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hal yang harus kita siapkan, hal yang sangat-sangat penting untuk kita siapkan itu adalah akidah. Akidah dari anak kita. Karena sesungguhnya akidah yang lurus itu akan menentukan nanti jalan kehidupan anak kita ke depannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surah Luqman ayat 12-19, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar." Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di sini Allah mengingatkan kembali dari kisah Luqman ini bahwa sesungguhnya yang pertama sekali itu harus ditanamkan kepada anak kita adalah akidah. Mengingatkan kembali kepada anak kita agar anak kita tidak mempersekutukan Allah. Karena itu sesungguhnya adalah perbuatan kezoliman yang nyata. Kemudian ketika anak itu terlahir ke dunia ini, maka otomatis kalimat yang pertama sekali didengar oleh anak itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu adalah upaya kita untuk membangun kekokohan akidah dari anak yang baru kita lahirkan. Kalimat yang pertama sekali kita dengarkan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu
mengingatkan dia ke telinganya bahwa sesungguhnya ma'rifatullah itu adalah sangat penting. Mengenal Allah, mengesahkannya itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian hal yang harus kita tanamkan juga kepada anak kita untuk membangun akidah yang kuat tadi itu adalah menanamkan kecintaan kepada Rasulullah dengan kita rajin membacakan kisah-kisah Rasulullah, dengan rajin mengingatkan anak kita tentang hadis-hadis Rasulullah. Jadi anak kita itu dari kecil sudah terbiasa dengan kisah Rasulullah, dengan kisah para sahabat, dengan kisah-kisah yang mengokohkan jiwanya, dengan mengokohkan jiwanya terhadap akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnu Khaldun menekankan definisi dalam mukodimahnya, kedua orang tua yang mengajarkan anaknya Al-Quran merupakan salah satu syiar agama. Jadi di awal sekali ajarkan anak kita itu tentang Al-Quran. Ajarkan anak kita itu membaca Al-Quran. Ajarkan anak kita itu dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ajarkan anak kita tentang akhlak-akhlak yang baik dari dalam Al-Quran. Diriwayatkan oleh Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya ia apabila menghatamkan Al-Quran mengumpulkan seluruh keluarga dan anak-anaknya kemudian mendoakan mereka semua. Hadis jadi di sini kita bisa melihat anak dari kecil sudah terlibat dengan aktivitas yang Islami. Ketika kita menghatamkan Al-Quran, bacaan Al-Quran, ajak anggota keluarga kita bersama, ajak anak-anak kita bersama berdoa, kita doakan anak-anak kita agar tetap kokoh akidahnya, agar tetap mencintai Al-Quran, agar hidup berada di bawah naungan Al-Quran, di bawah cahaya Al-Quran, sehingga nanti Allah ridho dan Allah bisa memasukkannya ke dalam jannahnya. Kemudian kalau kita melihat kembali bahwa sesungguhnya anak pada fase balita ini pertumbuhannya cepat. Keseimbangan psikologisnya, kemudian terburu-buru untuk bisa mandiri, lebih cenderung kepada gerakan atau syakwa, berusaha mengenal lingkungan sekitar, pertumbuhan yang cepat pada bahasa, pertumbuhan skill-skill baru, mulai mengenal fisiknya, khususnya ada hal-hal alami yang harus dia kenal. Jadi pertumbuhan anak pada masa balita ini pertumbuhannya bisa dikatakan cepat gitu. Dan kita harus mengimbangi pertumbuhan yang cepat ini. Jangan sampai pertumbuhan anak yang cepat ini terbiarkan begitu saja, kita terlambat mengantisipasinya, kita terlambat untuk memberikan pelajaran-pelajaran di saat pertumbuhannya yang begitu cepat. Dan kalau kita melihat kembali, ada beberapa hal yang termasuk cepat dalam pertumbuhan anak kita ini, termasuk yaitu pertumbuhan fisik dan pertumbuhan fisiologisnya. Maka karena pertumbuhan anak pada masa ini adalah pertumbuhannya cepat, maka otomatis makanan itu akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan dan kejiwaannya. Jadi dalam masa balita ini, dalam setahun itu anak harus mengalami kenaikan berat badan sebesar 1,5 kilo pada fase ini. Begitu pula berat otaknya akan bertambah sampai 90% dan perkembangan organ-organ serta peran-perannya dalam bentuk hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita melihat di sini,
pertumbuhan anak pada fase ini pertumbuhannya begitu cepat, maka otomatis kita harus antisipasi dengan pemberian makanan yang baik, gizi yang baik, sehingga pertumbuhan fisiknya baik, pertumbuhan akalnya juga cepat. Dan kalau kita melihat di sini, hal juga yang harus kita perhatikan dari pertumbuhan fisik ini adalah kesehatan. Kita harus memperhatikan kesehatan anak kita, kemudian melakukan pencegahan-pencegahan preventif terhadap berbagai macam penyakit. Kita harus care dengan kondisi anak kita. Kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah menyingkirkan rasa gelisah dari diri kita. Kenapa ya? Kok anakku segini aja? Kenapa ya? Kok anakku melebar ke samping, nggak tumbuh ke atas? Jadi harus disingkirkan rasa-rasa gelisah itu. Yang pasti kita sudah memberikan asupan yang terbaik untuk anak kita. Kita juga harus memperhatikan gigi dan kebersihannya, karena di saat ini anak mulai tumbuh giginya, gigi susunya, ini juga harus kita perhatikan. Kemudian kita juga harus menjauhkan anak dari kejadian-kejadian yang bisa mengakibatkannya mudah terserang penyakit dan menghambat pertumbuhannya. Kemudian yang harus kita perhatikan juga, kadang-kadang di masa ini anak mengalami kesulitan makan. Ini harus kita antisipasi. Di saat ini juga perkembangan tubuh anak itu cepat. Kalau anak sulit untuk makan, ini akan bisa menghambat pertumbuhannya. Jadi kita harus bisa memperhatikan, mencermati kondisi makan anak. Kemudian di dalam sirah atau di dalam arahan-arahan tarbawi gitu, dengan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mengikuti beberapa hal gitu. Disebutkan dalam Shahihin dari Abu Qatadah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang bernapas dalam bejana. Ini juga harus kita ajarkan kepada anak kita. Ketika makanan itu panas, tidak harus ditiup, tapi biarkanlah dia sebentar. Baru ketika kondisinya sudah bisa dimakan, barulah kita memakan makanan tersebut. Kemudian hal yang harus kita perhatikan juga dalam hal memakai alat makan, kemudian memakai alat minum, jangan bercampur antara alat makan dan minum bagi orang yang sedang terkena penyakit. Kemudian juga diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa perlindungan untuk cucunya. Aku memohon perlindungan kepada kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan binatang berbisa, dari setiap mata yang hina. Beliau juga bersabda, sesungguhnya bapak kalian berdua, Nabi Ibrahim alaihissalam, dahulu juga memohon perlindungan untuk kedua anaknya Ismail dan Ishak. Jadi kita juga jangan lupa untuk memohon perlindungan kepada Allah terhadap anak kita. Kemudian hal yang harus juga kita lakukan kepada anak kita adalah mengajarkan doa-doa dan zikir-zikir khusus. Misalnya ketika anak akan minum, ajarkan anak untuk cara makan dan minum sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan anak doa makan dan minum. Ketika anak mau tidur, ajarkan dia doa tidur. Ketika dia bangun tidur, ajarkan anak untuk membaca doa bangun tidur. Ketika dia akan ke kamar mandi, maka ajarkan anak untuk membaca doa masuk kamar mandi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, ajarkan anak juga untuk membaca doa kamar mandi, untuk doa keluar dari kamar mandi. Dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kebiasaan dia sehari-hari.
Kemudian yang harus kita perhatikan juga dalam fase ini, seorang anak itu mengalami pertumbuhan motorik. Jadi pertumbuhan motoriknya itu juga bertumbuh dengan sangat baik. Maka ajarkan juga anak untuk melatih pertumbuhan motoriknya ini. Jadi pada fase ini seorang anak memiliki kelebihan dengan tindakan kerasnya, cepat merespon, variatif, dan berhias. Anak suka berlatih dengan skill-skill gerakan baru seperti memecahkan sesuatu, menggali, merekatkan, dan seterusnya. Jadi pada awal masa ini kita ajarkan anak-anak kita itu untuk melatih motorik kasarnya. Misalnya belajar berjalan, bersepeda, menangkap bola, itu adalah motorik kasarnya. Dan kita juga belajar mengajarkan kepada anak untuk melatih motorik halusnya, yaitu seperti belajar meronce, menggambar, menarik garis, garis bergelombang, kemudian menggambar bentuk bulat, dan sebagainya. Kemudian juga pada masa ini kita mulai mengajarkan anak untuk membuang kotoran pada tempatnya. Kepada orang tua juga diingatkan juga agar kita itu mengalihkan semangat gerakan ekstranya ke hal-hal yang bermanfaat. Pada masa ini anak-anak memiliki semangat, memiliki tenaga yang kuat untuk melakukan gerakan-gerakan. Maka arahkan anak untuk melakukan hal-hal atau melakukan gerakan-gerakan yang bermanfaat. Kemudian kita juga memotivasi anak ketika bermain dan mendukung kebutuhannya. Dan yang harus kita waspadai juga, menjauhkan hal-hal yang bisa berbahaya dari jangkauan anak-anak kita. Kemudian hal yang juga cukup banyak berkembang pada masa ini adalah pertumbuhan akal. Jadi pada masa balita ini pertumbuhan akal anak kita berkembang dengan cepat. Seorang anak akan berusaha untuk menambah terus pengetahuan akalnya. Ia ingin sekali mengetahui hal-hal yang bisa menggugah perhatiannya. Jadi, jangan heran ketika pada masa ini anak juga menjadi anak yang suka banyak bertanya gitu. Ada saja yang ditanyakan oleh anak-anak kita. Dan kelebihan lain yang juga muncul pada fase ini adalah anak mulai suka berhayal gitu. Jadi ini harus kita antisipasi gitu. Kemudian berhubungan dengan pertumbuhan akal ini, ada hal-hal yang kita sebagai orang tua harus memperhatikannya. Yang pertama itu memberinya waktu kepadanya untuk berkembang dan memberinya kesempatan untuk mengungkap penemuan-penemuan dan kebebasannya bermain. Jadi jangan terlalu banyak mengekangnya, tapi memberikan dia pengertian itu akan lebih baik. Mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Kemudian kita juga harus bisa memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita sesuai dengan usianya, dan juga kita mulai melatih dia untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Kemudian untuk memperkuat memori ingatannya, tidak ada salahnya juga kita membacakan cerita-cerita, kemudian memberikan dia nasyid-nasyid atau lagu-lagu yang Islami yang mengajak dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membacakan cerita-cerita, kisah-kisah teladan. Tapi yang harus kita antisipasi juga, jangan berlebih-lebihan dari kisah-kisah yang hanya berupa hayalan, hanya berupa dongeng-dongeng. Itu yang harus kita antisipasi, karena nanti bisa berefek tidak baik kepada anak kita. Kemudian yang selanjutnya juga harus kita pahami, pada fase ini juga pertumbuhan panca indera anak kita itu juga sedang berkembang.
Anak pada masa ini gemar mencium, mengecap, memeriksa, dan menyingkap sesuatu. Jadi dia suka terhadap sesuatu yang baru. Daya jangkauannya pada fase ini berpusat pada seputar dirinya dulu gitu. Dia mulai belajar mengamati apa yang ada di sekelilingnya. Kemudian di usia 5 tahun, anak bisa memahami peristiwa-peristiwa dan urutan-urutannya dengan sempurna, mulai bisa mengenal hari-hari dan pekan. Maka pada masa ini kita sebagai orang tua hendaknya memperhatikan pertumbuhan panca inderanya dengan cara berhubungan langsung dengan alam luar. Seperti kita rajin mengajak anak kita untuk jalan-jalan, berwisata, tadabur alam, menghayati, mentadaburi apa yang Allah sudah ciptakan. Mendidik pendengaran dan membiasakan anak untuk mendengarkan dan membedakan suara. Jadi anak sudah bisa kita ajarkan untuk membedakan suara. Nih, suara abang, nih suara kakak, nih suara ayah, nih suara ibu, ini suara ayam, ini suara bebek, ini suara burung gitu. Jadi sudah diajarkan untuk bisa memahami perbedaan-perbedaan atau perbedaan-perbedaan suara. Kemudian yang harus kita pahami berhubungan dengan pertumbuhan panca indera, ini yang harus kita pahami juga, kita harus menjauhkan anak-anak kita dari hal-hal yang tidak baik yang didengarnya, karena ini akan bisa mempengaruhinya. Kemudian yang selanjutnya juga yang bertumbuh itu adalah pertumbuhan bahasa. Jadi pada masa ini pertumbuhan bahasa anak itu mengalami pertumbuhan yang cepat, baik dari sisi perolehan, pengungkapan, maupun pemahaman. Jadi ini akan berhubungan juga dengan indera pendengarannya. Jadi ketika indera pendengarannya itu mendengarkan sesuatu yang tidak baik, itu juga nanti akan terucapkan oleh anak dari lisannya. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Jauhkan anak dari mendengar hal-hal yang tidak baik gitu. Karena nanti itu akan terkeluar dalam bahasanya, akan tersimpan dalam memorinya. Jadi itu yang harus kita antisipasi. Anak perempuan lebih cepat bisa berbicara daripada anak laki-laki. Mereka lebih banyak bertanya, banyak teman, dan banyak bertutur kata. Anak yang suka bicara itu adalah menandakan pertumbuhan bahasanya itu berjalan dengan baik. Sebagai orang tua, hendaknya kita memperhatikan kisah-kisah ceritanya dengan tujuan untuk melatihnya berbicara. Tidak ada salahnya ketika kita membaca, kemudian kita minta dia untuk menceritakan. Atau ketika dia mengalami suatu peristiwa, atau ketika kita baru pulang bepergian, atau ketika dia diajak bepergian, kita meminta dia untuk menceritakan apa yang dia alami, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kemudian perhatikan juga terhadap panjang kalimat dan kebenarannya dalam pengucapan. Mengatur permasalahan umum kosakata secara fasih antara kata yang benar dan kata yang beredar secara pasaran, serta perbedaannya ketika kita mengajarkan anak kita berbicara. Kemudian yang juga bertumbuh secara pesat pada fase ini adalah pertumbuhan emosi. Jadi pada masa ini gitu ya, anak bisa mengalami pertumbuhan emosi yang cepat, dan emosi anak itu bisa tiba-tiba berubah gitu. Bisa tiba-tiba anak tertawa, tapi bisa tiba-tiba anak menangis. Bisa tiba-tiba anak menangis, kita sudah panik, tapi tiba-tiba dia tertawa. Kemudian juga kita harus memahami untuk bisa mengantisipasi anak dari rasa takut.
Jadi ketika anak kita merasa takut, maka kita antisipasi dengan memeluknya. Hal ini juga pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu saat Rasulullah menjumpai cucunya Hasan dan Husain dalam kondisi berpelukan karena sangat takut melihat ular. Kemudian Rasulullah memisahkan pelukan mereka, kemudian mendekapnya, kemudian memangkunya, mendukungnya gitu. Ini juga bisa kita lakukan kepada anak kita. Ketika anak merasa takut gitu, bukan kita malah menakut-nakuti anak gitu, tapi kita harus menghilangkan rasa takut dari anak kita, peluk mereka, kemudian gendong mereka untuk bisa merasakan kenyamanan dan mengatakan bahwa sesungguhnya dia aman, Allah melindunginya. Kemudian hal yang harus kita perhatikan juga pada masa ini, anak memiliki kebutuhan. Kita juga harus bisa memperhatikan kebutuhan anak kita, kemudian juga bisa diupayakan untuk memenuhi kebutuhan anak kita. Kebutuhan yang memang penting, yang memang sangat-sangat dibutuhkan, bukan kebutuhan yang sifatnya mubazir. Jadi kita sudah bisa mengajarkan kepada anak kita apa yang memang dia butuhkan dan apa yang memang sebenarnya tidak dia butuhkan. Jadi dalam hal ini kita juga harus mengantisipasi anak kita, membimbing anak-anak kita untuk mereka itu tidak menjadi tempat olok-olok atau ejekan. Perintah dan larangan hendaknya dilakukan untuk kebaikannya tanpa kekerasan. Kemudian tidak terlalu bergantung kepada pembantu dan pendidik. Tidak mencuekkan anak dan berpaling darinya. Kemudian juga yang harus kita antisipasi, melindungi anak dari suara-suara, tontonan-tontonan yang menakutkan dan mengajarkan anak kita untuk bisa mengelola emosi anak kita. Kemudian harus kita pahami juga, kita tidak membawa anak kita ke tempat yang menakutkan. Kemudian juga kita harus mengantisipasi emosi anak kita. Kemudian juga kita bisa membagi rasa cinta, sentuhan, dan dekapan di antara anak-anak sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di antara anak kita. Jadi kalau kita memiliki beberapa anak, maka upayakan kita bisa membagi cinta kita sehingga meminimalisir terjadinya kecemburuan di antara anak kita. Kemudian pertumbuhan sosial. Pertumbuhan sosial ini juga harus kita perhatikan. Kita harus membiasakan anak kita itu melihat orang asing, duduk dan mengobrol dengan mereka. Jadi jangan menjadikan anak ketika ada orang dia malah ketakutan gitu. Jadi membiasakan anak kita berinteraksi dengan orang lain. Jangan hanya berinteraksi dengan kalangan di dalam anggota keluarganya saja. Menjauhkan anak dari tekanan dan peraturan yang ketat. Kemudian jangan terlalu idealis pada perilaku dan sikap anak. Akan tetapi hendaknya sikap itu benar dan jauh dari penyimpangan. Kemudian hal yang harus kita perhatikan juga adalah berusaha untuk menarik perhatian anak sebelum memberikan perintah. Jadi sebagai orang tua jangan sibuk terus memberikan perintah tapi tak pernah memberikan perhatian kepada anak kita gitu. Kemudian menggunakan bahasa yang dimengerti anak kita. Jadi kalau mau memberikan perintah, kalau mau memberikan arahan, gunakanlah bahasa yang memang dipahami oleh anak kita. Memberikan perintah itu harus secara pelan-pelan, tenang, tidak dengan emosi, tidak dengan suara yang keras sehingga anak tidak bisa memahaminya, bahkan anak menjadi ketakutan.
Kemudian juga konsisten dengan perintah, yakni tidak memerintah sesuatu sekarang, tetapi kemudian melarangnya pada saat yang lain gitu. Jadi kita harus konsisten. Kalau ini diperbolehkan, perbolehkanlah gitu. Kalau ini dilarang, maka laranglah. Memerintahkannya untuk mengerjakan suatu tugas yang bermanfaat bagi dirinya itu memiliki makna tersendiri. Maka perintahkanlah dia untuk hal yang bermanfaat bagi dirinya, maka itu akan menjadi sesuatu yang terkesan dalam dirinya. Kemudian jangan lupakan untuk mengapresiasi anak atas ketaatan yang dilakukan. Jadi ketika anak sudah melakukan suatu kebaikan atau sudah melakukan apa yang sudah kita perintahkan, maka apresiasi, berikan reward kepada anak kita. Hendaknya perintah adalah suatu yang masuk akal dan adil dengan tetap menjauhi sanksi. Kemudian hal yang harus kita perhatikan juga, jika suatu saat kita harus menitipkan anak kita, maka perhatikan juga tempat penitipan anak kita. Tempat penitipan anak kita adalah tempat yang bisa membangun anak kita, yang bisa menjadikan anak kita itu menjadi lebih baik, yang bisa menggangun akidah anak kita, yang bisa melahirkan, yang bisa menumbuh kembangkan motorik anak kita. Kemudian kita sebagai orang tua hendaknya juga mengenalkan pada fase ini juga hendaknya kita sebagai orang tua mengenalkan anak kita itu tentang nama-nama bagian dari tubuh kita, tubuhnya, kemudian bisa menggunakan istilah-istilah ilmiah dan syar'i. Misalnya kita sudah mengenalkan juga pada anak kita mana yang harus ditutupi karena itu adalah aurat. Kepada siapa ya dia harus menutup aurat? Kepada siapa dia bisa membawa aurat? Mana alat kelaminnya yang harus dia jaga dari siapa? Apa fungsinya gitu? Itu harus sudah kita beritahukan kepada anak-anak kita. Jadi mengatasi sikap-sikap meremehkan biologis dengan cara yang tenang, mengatasi bentuk ketegangan emosi yang dialami anak laki-laki, serta mengatasi persoalan melupakannya. Ini kadang-kadang anak-anak lelaki itu suka juga memainkan alat kelaminnya. Ini yang harus kita antisipasi. Di situ bisa jadi dia merasakan ketidaktenangan gitu. Maka dia memainkan itu tersebut. Kemudian juga kita harus memberitahukan apa fungsinya, sehingga dia tidak coba-coba mencari dari sumber-sumber yang nanti bisa bisa merusaknya gitu. Jadi kita juga harus mengetahui apa fungsi dari alat biologisnya. Kemudian juga kita bisa membiasakan anak kita itu untuk mengucapkan salam, membiasakan anak kita itu memperkenalkan dirinya dengan berani, kemudian mendengarkan kisah-kisah Al-Quran, kemudian juga bisa mengajak anak-anak kita pada majelis-majelis yang mengajarkan, yang majelis-majelis yang mengajarkan Al-Quran, kemudian mengajarkan atau mengajak anak-anak kita juga ikut momentum di mana di saat itu sedang diadakan perayaan-perayaan, misalnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu kita ajak anak-anak kita. Kemudian juga menanamkan diri pada anak kita itu tentang kecintaan dia untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menanamkan kepada anak kita itu kebencian kepada sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengajarkan anak laki-laki untuk menghafalkan azan, dan juga mengajarkan anak untuk bisa melakukan iqomat dan mengulanginya. Kemudian juga kita mengajarkan anak untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi ada banyak hal-hal positif yang bisa kita ajarkan kepada anak kita untuk bisa membangun kecerdasan emosi anak kita, untuk bisa membangun kecerdasan akidah anak kita, dan untuk bisa membangun kecerdasan spiritual anak kita. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, usia balita ini adalah usia keemasan, di mana pada saat itu
emosi anak kita berkembang dengan cepat, akal anak kita juga berkembang dengan cepat, panca indera anak kita berkembang dengan cepat. Kalau kita tidak bisa mengarahkannya ke arah yang baik, maka itu akan menjadi bencana bagi kita, bencana bagi anak kita. Tapi kalau kita bisa mengarahkannya ke hal yang baik, maka itu akan menjadi sesuatu yang baik, menjadi bekal yang baik bagi anak kita, menjadi bekal yang baik bagi anak kita untuk kedepannya nanti. Dan anak itu adalah aset yang termahal, harta yang termahal bagi kita. Kita berharap kita nantinya bisa bersama dengan anak kita, bersama dengan pasangan kita, bersama dengan keluarga kita di jannahnya Allah. Maka jangan lupakan pendidikan anak, jangan lengah terhadap pendidikan anak kita di masa balita ini. Istighfar kita kepada Allah, mohon ampun kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang sedap dipandang oleh mata kita, yang membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.